讲啊！来，各位看看啊！但挑衅我天阳皇族！Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH atau Xiuyan untuklah episode terbarunya, yaitu episode 165. Yang dimana untuk di part sebelumnya kita telah melihat kalau Xiuyan berhasil untuklah menyerap atau merendam di kolam iblis darah kuno yang sudah pasti ya membuat dia berhasil untuklah naik tingkatan. Dan untuk episode kali ini kita akan kembali bertemu dengan klan Gu, Aula Jiwa, suku Demon Phoenix, dan terutama Xiuyan akanlah baku hantam dengan Feng Qing'er. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setibanya di pintu masuk gelombang binatang buas, pasukan ataupun kelompok dari Xiuyan menjadi bahan perhatian bagi seluruh para praktisi. Ya gimana nggak jadi bahan perhatian guys, seluruh isi anggotanya berisikan wanita. Ada Cailin, Xiao Yixian, Jingling, dan juga Yunyun, serta ciwi-ciwi lainnya. Bahkan ada beberapa praktisi menganggap kalau Xiuyan adalah pria yang begitu mesum. Namun juga ada beberapa praktisi yang tidak meremehkan kemampuan dari Xiuyan karena ada satu tetua yang bisa merasakan kalau aura dari Xiuyan begitu sangatlah menakutkan. Dan ketika berada di pertengahan, tidak sengaja Xiuyan tidaklah sengaja bertemu dengan suku Demon Phoenix. Di sana juga ada Feng Qing'er yang langsunglah menemui dirinya. Di sini ya, dia inginlah menyelesaikan masalah tentang masa lalunya. Ya, kalian sudah tahu lah ya masalahnya apa. Namun, Xiuyan mencoba untuklah menolak karena ini semua tidak ada hubungannya. Sayangnya, Jiu Feng sebagai putra penerus dari suku Demon Phoenix menyuruh seluruh anggotanya menghentikan pasukan dari Xiuyan. Seluruh praktisi yang berada di sana ya langsunglah terkejut. Ternyata untuk bocah satu ini memiliki masalah dengan keluarga bangsawan. Hal ini membuat tontonan menarik bagi mereka semua. Karena ya mereka sungguh penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan masalahnya apa begitu guys. Seperti biasa, Feng Qing'er langsunglah mengungkit masa lalunya, yang dimana masalahnya kalau Xiuyan telah mencuri darah dan tulang sayap Heaven Demon Phoenix. Sehingga kedua belah pihak benar-benar bertikai. Mereka mengeluarkan aura spiritual sampai-sampai terdeteksi oleh klan Gu. Di sana juga sudah ada Sun Er guys. Kembali kepada Xiuyan memberitahu hal buruk kepada Feng Qing'er. Dia tidak perlu untuklah berusaha keras karena pada akhirnya rananya tidak bisa untuklah meningkat lagi. Pada intinya, Feng Qing'er akanlah mengalami hambatan dan dia tidak bisa untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Mendengar pernyataan ini, Feng Qing'er mengakuinya. Tetapi ya semua ini gara-gara ulah dari Xiuyan. Dan inilah kesempatan bagi Feng Qing'er untuklah membalaskan dendamnya. Tidak lama dari itu, Gu Qingyang sebagai perwakilan dari klan Gu inginlah menengahi perselisihan mereka. Jiu Feng sungguh begitu terkejut dan tidak menyangka ternyata sekelas Jenderal Gu Qingyang mengenali pria satu ini. Dan Gu Qingyang memberitahu kalau orang yang berada di sampingnya ini adalah Xiuyan. Dan dia adalah putra dari Pavilion Bintang Jatuh. Dan dia juga adalah bagian dari klan kuno. Seharusnya mereka tahu dengan statusnya, dia adalah tamu terhormat. Mendengar ini, Jiu Feng sempatlah tidak percaya. Namun, Feng Qing'er tetaplah tidak peduli. Untuk hari ini, Xiuyan haruslah mati di tangannya.
Lantas ya, Jiu Feng meminta kepada Jenderal Gu Qingyang untuklah jangan ikut campur, karena ini adalah masalah pribadi antara Qing'er dan Xiao Yan. Lalu Feng Qing'er menantangnya untuklah bertarung, dan Xiao Yan langsunglah menerimanya. Dan ternyata untuk Feng Qing'er, dia telah berada di ranah Dozun Bintang 93 Perubahan. Semua ini ya berkat garis keturunan Heaven Demon Phoenix yang dibantu oleh tetua suku Heaven ya. Namun apa daya, sama Xiao Yan hanya sekali tampar, dia pun langsunglah terkapar. Kalau di novelnya dia jatuh pingsan ya, tetapi di tongwanya dia sama sekali tidak. Dan berkat dari semua ini, Feng Qing'er tidak lagi berani untuklah menantangnya. Apalagi untuk Jiu Feng, dia telah kemakan omongannya sendiri. Yang sebelumnya dia berkata kalau ini adalah masalah pribadi antara Xiao Yan dan Feng Qing'er. Semua orang tidak bisa untuklah ikut campur. Dan Xiao Yan kembali memberikan peringatan kepada suku Heaven Demon Phoenix. Jika mereka masih inginlah mencoba kekuatannya, maka dia akanlah meladeninya. Tetapi jangan salahkan jika dirinya akanlah bertindak kejam. Lalu, Sun Er mengajak Xiao Yan untuklah beristirahat bersama dengan klan Gu. Dan Xiao Yan langsunglah menerimanya guys. Nambah lagi ya pasukan aliansinya. Udah gitu, semua anggotanya pernah memiliki hubungan dengan Xiao Yan guys. Namun yang paling mengenaskan adalah Nalan Yanran sendiri. Dia tampaknya begitu sangatlah kecewa dengan semua masa lalunya. Karena ya dia selalu terbayang-bayang guys. Lalu Sun Er menebak kalau kedatangan dari Xiao Yan untuklah pohon Bodhi kuno. Dan dia mengiyakannya. Sun Er langsung memberikan arah yang begitu benar. Dia hanya perlu untuklah masuk dari sisi kanan, maka dengan begitu ya, dia akanlah masuk ke dalam wilayah hutan belantara kuno. Dan di sanalah letak pohon Bodhi kuno berada. Namun ya, memasuki hutan belantara kuno bukan berarti dia masuk dengan begitu mudah. Di sana banyak sekali monster ataupun makhluk-makhluk jahat yang akanlah menghambat pergerakan mereka. Terutama ketika berada di pohon Bodhi kuno, sudah pasti ada beberapa makhluk yang menjaga pohon Bodhi kuno tersebut. Dan rumornya yang menjaga dari pohon Bodhi kuno ini memiliki ranah yang sama seperti Banseng. Dan ternyata ya untuk klan Gu pernah mendatanginya sekali. Dan mereka tidaklah mampu untuk mendekati pohon Bodhi kuno. Karena ya setiap langkah mereka sudah pasti akanlah diserang oleh beberapa monster. Lalu terdengarlah suara teriakan yang meminta tolong. Namun ini berada di hutan belantara kuno. Ternyata mereka sedanglah dikejar-kejar. Namun siapa sangka mereka berdua ini diselamatkan oleh Aula Jiwa yang saat ini diketuai oleh Hun Yu. Dan Sun Er memberitahu kepada Xiao Yan kalau dia adalah orang yang begitu sangatlah berbahaya. Dan Gu Qingyang menambahkan kalau orang ini juga memiliki garis keturunan dari klan Jiwa. Jadi pada intinya ya kalau Hun Yu salah satu kandidat ataupun calon yang akanlah menjadi pemimpin klan Jiwa selanjutnya. Pewaris dia ternyata ya. Lalu Hun Yu mengumumkan kalau hutan belantara kuno yang menuju ke pohon Bodhi kuno ini sungguh begitu sangatlah rumit. Mereka sudah tahu betapa sulitnya tempat ini. Jadi ya dia mengajak untuklah beraliansi dan memasuki pohon Bodhi kuno bersama-sama. Tetapi ya seluruh praktisi sudahlah tahu kalau klan Jiwa ini adalah klan yang begitu sangatlah ganas. Bekerja sama dengan mereka sama saja seperti mengantarkan nyawa mereka juga. Tetapi ya tidak ada pilihan lain lagi. Ini termasuk rencana yang menjanjikan. Namun tetap saja keraguan dan ketakutan masihlah menyelimuti mereka. Dan Hun Yu mengetahui kalau mereka takut dengan klan Jiwa. Jadi ya dia berpidato dengan meyakinkan kepada mereka memasuki aliansi dari klan Jiwa tidak ada perbedaan antara mereka nantinya.
Jadi selama mereka menjadi aliansinya, klan jiwa akanlah bertanggung jawab atas nyawa mereka. Jadi ya, mereka akanlah menjadi pelindung dan saling menguntungkan satu sama lain. Bahkan, cara meyakinkannya, dia juga menghabisi beberapa monster yang berada di depan. Sembari kembali meyakinkan, memasuki aliansinya, mereka akanlah mendapati manfaat yang besar. Mendengar ini, membuat beberapa praktisi setuju untuklah menjadi aliansinya. Karena ya, mereka diiming-imingi mendapati keselamatan, nyawa mereka terlindungi, bahkan ya mendapati manfaat bersama-sama. Seharusnya mereka tahu kalau pohon Bodhi kuno hanya ada satu saja, guys. Xiaoyan yang mendengar perkataannya benar-benar dibuat begitu kesal. Ternyata ya, untuk orang ini bukan hanya kuat saja, tetapi bisalah mempermainkan kata-kata agarlah berada di pihaknya. Ya benar, kalau Hunyu adalah pria yang berbahaya, guys. Dan siapa sangka suku Heaven Demon Phoenix lah bersedia untuklah menjadi aliansinya. Lagi-lagi ya, suku Heaven Demon Phoenix haruslah salah langkah dan dipimpin oleh orang yang tidaklah becus ya. Dan karena semua ini, seluruh praktisi akhirnya ikutlah menjadi aliansi dari klan Hun. Sedangkan untuk pasukan dari Xiaoyan dan klan Gu sama sekali tidaklah berniat untuk menjadi aliansinya, tetapi mereka tetaplah mengikuti dari belakang. Dan inilah pertarungan di gelombang binatang buas. Mereka haruslah berusaha keras untuklah menghabisi beberapa monster ataupun ya melewati gelombang ini agarlah bisa menuju ke pohon Bodhi kuno. Untuk pasukan dari klan jiwa, mereka begitu sangatlah cepat. Tetapi juga untuk pasukan dari Xiaoyan bisalah mengimbangi kecepatan tersebut. Namun secara tiba-tiba Hunyu langsunglah mengkhianati seluruh aliansinya. Dia langsunglah menambah kecepatannya, membuat aliansi yang berada di belakang haruslah tertinggal. Dan mereka masih belum menyadari kalau sedanglah dikhianati. Beberapa dari mereka mencoba untuklah mengejar kecepatan tersebut. Dan secara tiba-tiba Hunyu mengarah ke bawah. Dia berhenti, yang membuat pasukan yang berada di belakang yang sedanglah mengejar haruslah menghadapi monster badak bercula satu. Sebut saja seperti itu ya. Sedangkan untuk Hunyu, dia berhasil mengambil kesempatan untuklah melarikan diri dari sana. Jadi ya, pada intinya, lu kerjasama dengan orang jahat, ya harus menerima konsekuensinya. Salah satu contohnya yaitu dikhianati. Sedangkan untuk Xiaoyan yang tepat berada di belakang, dia meminta kepada seluruh anggotanya untuklah berhenti sejenak. Mereka melihat banyak sekali praktisi yang telah dibabat habis oleh salah satu monster yang memiliki wujud seperti macan, guys. Setelahnya, pasukan Xiaoyanlah yang ditargetkan. Tetapi ya, mereka berhasil bekerja sama dengan begitu baik, yang membuat monster macan satu ini langsunglah tidak berdaya. Lagian ya, macam-macam menyerang pasukan dari Xiaoyan. Namun, setelah dari pertarungan tersebut, mereka tidak lagi mendengar suara keributan. Tiba-tiba ya tempat mereka menjadi begitu sangatlah hening. Seperti sudah tidak ada praktisi maupun monster yang sedanglah bertarung, guys. Xiaoyan langsunglah memberikan sinyal kepada teman-temannya untuklah waspada. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Sabtu minggu depan ya guys, tepatnya di malam minggu. Untuk episode kali ini ya, Feng Qing'er lagi-lagi gagal untuklah membalaskan dendamnya. Sudah berapa kali dia gagal guys? Wah,
Udah gitu ya, nasib dia benar-benar buruk. Dia sudah tidak lagi bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi ya, dia mentok di ranah Dozun bintang 9. Itulah yang Mimin baca di forum-forum serta novelnya. Kalau salah, tolong dikoreksi ya. Untuk preview di part berikutnya, sebenarnya kalian sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, yang dimana Xiaoyan dan lainnya berhasil melewati gelombang binatang buas. Dan setibanya di pohon Bodhi kuno, mereka haruslah menghadapi beberapa penjaga yang begitu sangatlah kuat. Dan salah satu penjaganya berada di ranah Banseng, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.